Dokter Putu, apa yang beda sih kalau kita ngomongin era normal, transisi, new normal gitu kan? Karena kalau saya lihat ya orang-orang Surabaya pada khususnya itu kan sekarang udah mulai rame ini, udah kayaknya tuh memang sudah tidak betah lagi kan untuk Sudah pengen normal ya ya. pengennya tuh terlepas dari versinya masih ada ya. Cuman kan yang namanya manusia kan kalau semakin kita kekang kan juga kayaknya bosan ya. Dan Iya. apalagi wajah itu kan juga diem di rumah ternyata nggak bikin glowing ya. Iya, Karena iya. karena banyak memes yang bermunculan, aku pikir aku di rumah lebih glowing, ternyata aku di rumah lebih berminyak dan sebagainya. Iya, iya. Perawatan kulit di era new normal itu yang seperti apa sih? Kita pendahuluan dulu deh, kayak gimana maksud terputus? Iya, ini untuk perawatan ke klinik yang tentu yang pasti ya. Jadi memang pandemi COVID-19 ini itu cukup banyak membawa perubahan ya, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam kita berobat ya ke rumah sakit ataupun ke klinik. Nah, klinik di sini mungkin kalau kulit kebanyakan kan berhubungan dengan estetik ya, estetik kemudian untuk perawatan ya. Sebenarnya kalau dari aturan dari pemerintah kan ya, dari ID sendiri sudah mengeluarkan waktu itu waktu awal-awal pandemi itu memang kegiatan atau prosedur-prosedur yang bisa ditunda ya, termasuk estetik itu masalah kegiatan yang bisa ditunda. Pasti belum urgent lah. Iya, itu sebaiknya memang tidak dilakukan gitu ya pada masa pandemi. Jadi memang pada waktu awal-awal itu kita tidak melakukan yang prosedur estetik kecuali prosedur-prosedur emergensi. Jadi di masing-masing profesi itu kita langsung mengeluarkan apa ini yang urgent ya, yang di masing-masing profesi. Jadi kalau di kulit itu kita spesialis dokter spesialis kulit dan kelamin ya, Perdoski perkumpulannya itu mengeluarkan ini yang urgent yang bisa kalian boleh datang ke rumah sakit atau berobat ya. Itu adalah ini gitu ya, kulit merah, gatal, yang bengkak, melepuh ya, itu termasuk alergi obat, itu termasuk yang urgent. Di luar itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan ya sebenarnya bukan dilarang ya sebenarnya, tapi memang kan kita lebih mempertimbangkan masalah keamanan kan ya. Jadi keamanan diutamakan daripada mungkin itu tadi masalah-masalah yang kurang urgent tadi. Jadi jadi memang itu tidak dianjurkan. Nah, setelah kebetulan kalau klinik kami itu adalah klinik dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi kita tidak hanya masalah estetik saja. Jadi kita masih buka, tapi memang mengikuti PSBB waktu itu ya. Jadi memang mengurangi jam kerja ya. Jadi memang dikurangi jam kerjanya, waktu bukanya juga dikurangi, jumlah pegawai juga. Oh jelas, itu jelas semua ya, tidak hanya klinik, pasti rumah sakit pun mengalami, karena saya juga kebetulan di rumah sakit ya aktif. Itu juga langsung drop, kecuali memang pasien-pasien urgent dan pasien-pasien yang mengalami gejala COVID ya, yang PDP, ODP kayak gitu ya. Nah, setelah lewat masa PSBB tadi ya, yang ketat sekali, kita mulai masuk transisi untuk kemudian mungkin akan menuju masa yang new normal ya, karena kalau selama belum ditemukan vaksin ya, itu sepertinya ya kita akan tetap menjalani protokol kesehatan yang seperti ini ya. Jadi nggak bisa akan normal seperti sebelumnya seperti itu, karena resikonya sangat tinggi. Ya. Jadi mungkin pembukaannya klinik mulai tiap hari boleh ya, pelan-pelan bertahap ya, tapi tetap mungkin jamnya ya, karena kan sebenarnya kalau kontak terlalu lama itu kan yang mempermudah penularan juga ya. Jadi itu jamnya tetap mungkin hanya dibuat satu shift seperti itu ya. Nah, tindakan pun itu sebenarnya masih ada pembatasan, karena dari perkumpulan-perkumpulan organisasi kulit di dunia pun itu masih menjadi kontroversi gitu ya. Ada yang harus gini kayak gitu. Tapi saya rasa itu semua dasarnya tetap kita harus menjalankan protokol kesehatan, tapi juga dilihat kemampuan masing-masing ya, karena nggak semua orang terus
semua klinik atau rumah sakit tuh bisa menyediakan APD level 3 kayak gitu ya kan. Memang ada kapan tuh anjuran dari Dinkes untuk para praktisi ini, para dokter nakes itu menggunakan APD level 3. Wah, APD level 3. Iya juga dong tuh ya. Iya, kemudian juga nggak gampang juga kan memakai pakaian yang tertutup sedemikian itu dalam waktu lama. Kita perlu membiasakan diri, juga biaya yang jelas ya, karena APD itu juga masih sulit didapatkan, masih mahal, apalagi yang harus masker N95 ya, kita aja masih kesulitan ya, yang untuk yang benar-benar di ruang isolasi itu kadang-kadang kalau yang di non isolasi masih bisa masker bedah mungkin ya itu kendalanya dari situ. Jadi kalau saya memang tetap kita harus protokol kesehatannya tetap ya, karena harus keamanan di atas ya. Nah, kemudian disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, tindakan tentunya juga harus mengikuti apa yang bisa, yang mampu mereka lakukan ya. Kalau memang nggak bisa menyediakan safety-nya seperti harus lengkap itu, mungkin ya jangan dilakukan dulu. Mungkin harus dirujuk ke tempat yang mungkin sudah lebih siap seperti itu. Betul sekali. Nah, iya sih, karena kan juga mungkin karena kita waktu pas saat kemarin PSBB dan sebagainya, Dokter Putu ya, kan kita sekarang oke nih transisi klinik udah pada mulai buka, kita bingung dong apa yang kita, karena mungkin setiap bulan dulu rajin entah masker atau facial atau peeling lah dan sebagainya, tapi ketika kita tuh di hold lama ya, kalau aku ngitung Januari berarti Februari, Maret, April, Mei 4 bulan lah, dan kulit wajah mungkin pakai masker terus dan sebagainya. Dokter boleh kasih penjelasan nggak nih biar kita tuh tahu gitu apa yang kita harus ambil langkah pertamanya? Tindakan ya, mungkin kalau mau ke klinik, sebenarnya yang dianjurkan itu adalah tindakannya tidak yang lama ya. Karena kalau lama itu kontak gitu tadi kan, kontaknya yang nggak boleh terlalu lama, kemudian yang tidak menghasilkan aerosol tadi ya. Jadi kalaupun facial itu tentu ya kalau dari tenaga kesehatannya sendiri sudah harus langsung pakai ini ya, face shield, masker ya, karena face shield aja kurang ya, karena masih ada yang bisa turun. Jadi masker, face shield, kemudian pelindung mata, baju sih kalau saya mungkin cukup gaun ya. Kemudian untuk pasien tentu kita harus selektif ya, tetap di sekarang saat ini itu yang diutamakan adalah pasien yang melakukan appointment ya, karena setelah appointment ya, karena harus diatur schedule jadwalnya, flow di klinik juga supaya tidak terlalu crowded ya. Jadi kita harus tahu oh pasien ini datang jam segini dengan dokter ini, diatur dokter ini sudah punya berapa ini kira-kira, jadi supaya nggak numpuk di ruang tunggu ya, karena kalau ruang tunggu penuh dia harus nunggu di luar. Itu aturan dari ini ya, dari WHO, dari CDC gitu ya, tidak boleh ada penumpukan. Nah kemudian sebelum dia datang itu juga sudah harus diseleksi dengan beberapa pertanyaan, karena kalau dia sudah mulai ada keluhan, punya keluhan flu-like syndrome gitu ya, flu, demam, nggak enak badan, panas, batuk, pilek kayak gitu, ya sudah jangan datang gitu kan kita ya, walaupun itu bukan COVID ya. Iya, karena kan memang saat ini tuh kita harus waspada terlebih dahulu ya dok ya. Ya, jadi ada form yang harus diisi dulu sebelum pasien tuh ketemu langsung dengan dokter atau tenaga beautician ini mungkin ya. Jadi itu setelah memang tidak ada itu formnya, ada beberapa macam ya. Nah, ya baru pasien ini akan ditangani. Nah kalau tindakan-tindakan tadi yang saya bilang, sebenarnya facial ini agak rawan karena dia agak lama ya kontaknya ya, dan dekat ya, karena di area wajah. Jadi sebenarnya area-area tindakan di area wajah ini memang agak dibatasi. Nah mungkin juga kalau untuk facial mungkin dihindari pemakaian yang uap-uap itu ya, karena itu juga bisa memicu aerosol tadi itu ya, gampang itu mungkin mungkin ya lebih
lebih dipersingkat mungkin ya. Jadi nggak usah pakai tindakannya. habis facial nambah ono ini, pokoknya sekelarnya aja udah kita langsung Iya, pulang. mungkin Baik. gitu. Nanti mungkin kapan diulang datang Datang lagi gitu. lagi. Jadi pada waktu sekali datang tuh hindarkan untuk yang terlalu lama tindakannya Betul, ya. betul, Kemudian kalau untuk yang tindakan medis ya biasanya chemical peel lebih dianjurkan karena dia lebih cepat kan tindakannya karena dia memakai bahan kimia kan ya, lebih cepat tindakannya sekitar 20 menit sudah selesai ya. Kalau untuk tindakan injeksi ya, botox, filler bisa, tapi ya itu tetap harus dengan protokol tadi ya. Sebenarnya memang kan susahnya kalau tindakan di wajah pasien kan nggak bisa pakai masker nih ya. Nah, kalau di luar negeri itu saya lihat mereka ada yang punya inovasi nih, maskernya cuma di sini aja gitu. Jadi kita masih bisa tindakan untuk area-area di sekitar itu. Jadi mungkin ini Indonesia ini harus berinovasi ya, mungkin untuk apa ya, untuk tadi membantu tindakan-tindakan yang di area wajah. Tapi Dokter Putu, kita juga pengen tahu nih, Dokter Putu kan juga seringlah menangani para pasien. Sebenarnya untuk para pasien ini kita itu harus sadar saat kesehatan kulit kita tuh mengalami hal apa, karena ini kan merupakan sebuah kejadian nih yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Banyak orang mengira ketika di rumah saja itu kulitnya nggak ada masalah apa-apa, tapi ternyata tuh banyak masalah yang terjadi itu kan ya. Sebenarnya kita harus waspada apa yang paling sering dialami oleh kulit kita, nggak hanya wajah sih. Masalah kulit yang paling sering dihadapi saat-saat kayak gini nih, yang paling sering itu apa? Sehingga kita bisa ngerti gitu Dokter Putu. Ya, jadi yang kemarin selama masa PSBB ya, waktu WFH lah atau pokoknya banyak stay at home tuh, memang banyak yang mengira pasti kulitnya akan fine-fine aja. Gitu. Tapi ternyata justru banyak. Kita kan juga mengadakan telemedicine ya untuk mengatasi masalah orang-orang yang punya masalah tapi nggak bisa datang ke kulit. Jadi kebanyakan memang yang telemedicine itu mengeluhkan kulitnya berminyak, kulitnya justru berjerawat gitu ya. Mungkin ada beberapa yang flat mungkin lebih sedikit ya, lebih jarang yang mengeluhkan. Tapi yang memang yang bermasalah adalah jerawat ya. Kemudian juga ini alergi dermatitis kontak ya, karena sering pemakaian sanitizer itu ya. Jadi di rumah aja itu mungkin karena kita di rumah di AC ya, kebanyakan kalau di kota mungkin ruangannya ber-AC. AC kalau kita seperti kerja aja di ruang ber-AC terus juga kan nggak bagus ya, kulitnya cenderung kering, tapi produksi sebumnya justru seperti semakin seperti dirangsang gitu ya. Jadi akhirnya memang lebih berminyak gitu ya. Kemudian juga selain faktor-faktor tadi, kita mungkin dilihat dari makanannya juga. Kita selama masa pandemi ini dianjurkan makan yang bergizi, takut sakit. Nah, tapi rata-rata banyak promo online ya, kita akhirnya belinya yang nggak sehat ya. Nah itu juga ya, jadi faktor itu. Faktor berikutnya mungkin karena di rumah aja, nggak dituntut untuk harus tampil ini ya. Jadi mungkin mandi sehari sekali atau mungkin lewat mandinya ya, karena nggak keluar, nggak ketemu orang gitu kan. Jadi udah nggak pernah bersihin muka ya. Kadang malah justru pemakaian krim malam ya, yang seharusnya rutin mungkin juga agak lewat-lewat gitu ya, karena tadi males gitu ya, nggak ini. Mungkin itu juga salah satu faktornya. Kemudian juga yang berperan penting juga ya, walaupun kadang-kadang enggak saya enggak ini, ternyata faktor stres ya, karena mungkin di rumah aja nggak ketemu orang secara langsung, nggak kontak, kerjaan juga mungkin agak menurun, tuh menimbulkan stres juga. Jadi kebanyakan kalau ditelisik lagi, ditelusuri ternyata memang iya, saya kayaknya agak stres kayak gitu ya, karena mungkin juga kalau yang mahasiswa pembelajaran jarak jauh ini kan suatu yang baru, stres juga, tugasnya justru banyak kayak gitu ya. Itu salah satunya. Untuk estetik kebanyakan jerawat yang sudah nggak bisa dibendung lagi gitu ya, dia mungkin perlu diinjeksi atau sakit gitu ya, infeksi kulit yang kayak abses kayak gitu ya. Ini kalau untuk saat ini itu sudah mulai banyak berdatangan
Jadi kemarinnya telemedicine kita lihat lewat ini aja ya. Sebenarnya kan visual. ya, tapi sebenarnya memang yang kalau di kedokteran ya itu yang paling bagus ya harus melihat karena kita harus meraba, melihat langsung gitu ya. Nah, saya datang, oh ya ini begini, oh boleh. Mungkin tindakan yang paling banyak ya peeling yang bisa dilakukan tadi seperti saya bilang. Laser itu boleh asal yang tidak menghasilkan ini dulu ya. Itu kalau yang menghasilkan apa nih plum yang apa nih kayak asap gitu ya yang keluar seperti laser CO2 itu untuk wajah mungkin juga dibatasi yang lesinya kecil atau terbatas ya. Jadi nggak terlalu lama. Kalau dia banyak banget itu kan perlu tindakannya lama. Jadi mungkin yang singkat-singkat, kemudian kalau di area di luar wajah masih bisa ya, karena kalau di saya yang penting juga ada penghisap asap, smoke evakuator, kemudian aliran udara ya dibuat harus untuk menyedot ya, semua. ada HEPA, filter mungkin ya. Nah kemudian tindakan injeksi saya sudah lakukan ya, injeksi botox karena cepat. Kalau botoxnya nggak terlalu lama gitu. Filler mungkin juga nggak bisa. Kalau dulu filler tuh langsung mungkin berapa tempat gitu ya. Nah kita mungkin batasin filler. Mungkin yang tahap ini sekarang kita ini dulu aja daerah mana nanti berapa minggu ditambah kayak gitu. Jadi itu semua jadi kenyamanan bersama ya dokter ya. Ya maksudnya dari konsumen juga harus mengerti lah gitu ya bahwa memang kalau dulu bisa dilakukan dalam satu hari satu rentet ya karena mungkin sibuk, tapi saat ini mungkin ya itu harus dibatas-batasin. Ingat nih dok, kan sekarang banyak orang yang berjemur nih dok, terus sepeda pagi-pagi dok, ya kan? Itu pakai nggak sih dok? Soalnya kan itu kan keringetan ya, maksudnya kayak kadang-kadang nih kalau saya nge-gym ya, saya nggak pernah pakai sunblock. Cuman itu sebenarnya gimana? Kan banyak nih yang sekarang di luar nih gitu. Iya ya, kalau di outdoor apalagi ya. Itu kudu pakai ya? Iya, kalau outdoor ya apalagi kan outdoor ini paparan mataharinya lebih besar. Di rumah aja kita dianjurkan karena ya mungkin kalau ini gedungnya tertutup ya di tengah-tengah gini sinar mataharinya nggak paling ada lighting tembus aja cuman ya. Nah, lighting ini juga jangan salah. Ini juga bisa ada infrarednya ya kalau nggak salah. Sinar tampak itu juga bisa lama-lama menimbulkan aging gitu. Jadi disarankan mungkin kalau yang di dalam ruangan nggak usah yang SPM-nya terlalu tinggi gitu kan ya untuk melindungi aja. Nah kalau outdoor apalagi mungkin belum pernah dibahas ya tentang berjemur-jemur ya nanti mungkin lain kali. Outdoor karena paparan mataharinya tinggi apalagi jam-jam ya tertentu kalau siang UV indeksnya lebih tinggi itu juga kita harus menggunakan tabir surya minimum SPF 30 ya, 30 sampai 50. Seperti itu. Jadi, nah, kalau kita berkeringat, ini aturan main pakai sunblock itu kan yang utama itu adalah pemakaian yang tepat, pengulangan. Jadi, pengulangan itu tergantung SPF-nya atau kalau dia berkeringat kena air itu kan pasti akan terhapus ya. Itu ya harus diulang. Kalau kena air nggak usah nunggu dia waktu pengulangannya. Kalau SPF 30 mungkin nunggu 2 jam, 3 jam ya. Itu sebelum waktu itu dia ya sudah harus sering mengulang seperti itu. Ya. Dok, ini kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Nanti dokter boleh itu jawab mitos atau fakta ya. Mitos atau fakta pemakaian masker juga bisa menimbulkan jerawat? Iya, bisa. Fakta. Karena memang itu kelenjarnya tadi akan semakin aktif ya, minyak sebum tadi. Iya, karena oklusif ya. Oklusif itu kayak tertutup gitu ya. Dalam waktu lama itu bisa merangsang jerawat. Dan memang kan pada waktu pandemi ini memang ada yang akne karena masker. Memang ada kelainan. Jadi yang paling banyak memang itu iritasi kayak gitu. Memang itu ya karena perlakuannya yang memang karena kita pakai terus ya. Tapi tetap akan ada ini loh solusinya kok. Jadi ada bisa pakai pembersihannya rutin. Ya, gitu, kalau pas ada kesempatan ya dibersihkan, dikurangi minyaknya. Mitos atau fakta di rumah aja tetap kita kudu pakai sunscreen? Ya, fakta. Dijelaskan tadi juga karena memang sinar lampu gitu kan juga kadang-kadang ada efeknya. Ya. Kemudian juga UVA bisa menembus kaca jendela ya. UVB-nya enggak, tapi UVA. Mitos atau fakta, obesitas juga bisa pengaruhi kulit bersisik? Obesitas
tergantung ya. Ada memang kelainan-kelainan yang menimbulkan jadi gemuk ya. Itu menimbulkan kulitnya di daerah tertentu menggelap, kemudian tebal bersisik. Itu kita sebut akanthosis nigricans. Jadi di daerah leher, ketiak itu menebal, bukan bersisik sebenarnya ya, apa ya, menebal, kemudian ada kehitaman, lebih kehitaman seperti itu. Mitos atau fakta, letak jerawat itu bisa pengaruhi kondisi organ tubuh? Ada hubungannya nggak sih? Nggak ada ya? Enggak sih, enggak ya. Cuman memang untuk wanita itu kebanyakan di daerah sini ya, di sepertiga bawah ini, itu memang biasanya disebabkan karena faktor hormonal. Memang reseptornya hormon androgen tadi itu kebanyakan di daerah sini, jadi dia kebanyakan muncul di daerah sini atau justru yang daerah T. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan organ sih ya, itu lebih ke distribusi kelenjar sebum di wajah atau di badan kita. Kan ada yang di punggung, iya tapi nggak ada hubungannya dengan organ. Nggak ada. Yang terakhir, mitos atau fakta, stretch mark itu disebabkan karena garukan? Enggak. Bukan ya, mitos ya. Itu Iya, karena memang kulitnya kan memelar tadi ya. Ya, ada faktor hormonal ya. Jadi estrogen, kemudian juga ada pemakaian krim-krim yang mengandung kortikosteroid itu bisa memicu kulit untuk terbentuk stretch mark tadi ya. Jadi dia memang kolagennya rusak. Jadi karet itu pasti ada batasnya. Iya ya. betul, batas melarnya Ya, seberapa. ini juga jadi bisa dari stretch marknya agak rumit ya. Jadi bisa dari faktor dalam tadi hormon, kemudian faktor fisikal tadi. Kalau kita tubuhnya pernah gemuk ya, gemuk nggak melebihi kapasitas dari kulit elastisitas kita, ya itu akan kemudian bisa merusak itu. Kemudian juga over exercise ya. Itu kan juga kulitnya terganggu ya, seperti itu. Jadi bukan karena garukan. Itu garukan timbul karena setelah justru gejala awal gatal, karena biasanya ada rasa gatal pada waktu muncul stretch marknya. Aku gitu tempat sih nggak buka, jadi kayak sekarang tuh gara-gara ototnya dulunya gede, terus sekarang kayak stretch mark jadinya gitu. Karena nggak dipompa lagi kan. Putih. Stretch marknya putih atau? Iya, gara-gara itulah pokoknya dok. Ya, pokoknya gitulah dok ya. Ya sudah, kalau gitu kita akan akhiri untuk segmen Sehat Pagi. Dokter Putu, makasih banyak ya udah hadir di sini. Nanti kalau misalkan kepengen ketemu Dokter Putu di Surabaya Skin Center ya, hari apa aja? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat ada.